Perubahan sosial di Indonesia sedang marak terjadi selama 3 tahun terakhir. Perubahan pola pandang dan perilaku masyarakat terkait dengan isu feminisme dan kesetaraan gender. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, antara lain agama, budaya, tradisi, dan kebiasaan. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang konservatif dan berpikiran tertutup mengenai isu kesetaraan gender. Contoh nyatanya adalah norma gender. Wanita harus menikah sebelum umur 25 tahun. Wanita harus mandiri secara finansial, tetapi tidak boleh terlalu kaya karena nanti suaminya minder, dan lain sebagainya. Perubahan sosial yang ada, wanita lebih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Contohnya, dulu ada tuntutan masyarakat untuk peran gender seorang wanita. Sekarang, wanita bebas untuk menentukan dan memilih untuk mengerjakan hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Media sosial telah banyak mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan kaum wanita secara global, termasuk di Indonesia. Bukan hanya itu, sosial media telah mempengaruhi bagaimana kita melihat peran gender dan mengapa kesetaraan gender itu penting. Selain media sosial, sudah banyak lembaga masyarakat, organisasi besar, dan komunitas-komunitas yang aktif menyuarakan mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. We need to tell women every single day that they're capable. We need to encourage them. We need to become role models for the younger generation so that they realize that being a woman does not limit them from becoming great people. If anything, being a woman is the most powerful thing one can be. And, self-worth does not come from what society thinks of you. It does not come from how others think of you. Self-worth is realizing that you are more than all your accomplishments. You are more than all your failures. Mengutip Oxford Dictionary, child-free adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Istilah ini familiar dalam agenda feminisme yang menganggap child-free sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi keputusan tersebut. Salah satu alasan yang menarik yakni berkaitan dengan isu atau permasalahan lingkungan. Populasi penduduk bumi yang semakin meningkat, tetapi tidak sejalan dengan kesehatan bumi dan ketersediaan pangan. Hingga child-free akhirnya dipilih sebagai langkah yang dapat ditempuh. Child-free juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Child-free bukanlah sebuah istilah baru loh. Banyak pasangan suami istri di negara-negara besar yang memilih keputusan tersebut. Untuk masyarakat Indonesia, child-free masih dianggap sebagai hal yang aneh. Karena bagi masyarakat Indonesia, ada tahapan hidup yang harus dilewati semua orang, yaitu sekolah, bekerja, menikah, kemudian memiliki anak dan membangun keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Sehingga, jika ada yang menolak melakukan tahapan tersebut, maka akan dianggap aneh dan menyimpang dari tradisi dan norma masyarakat maupun norma agama. Banyak anak, banyak rezeki adalah kepercayaan orang yang saat ini masih dipercayai oleh sebagian orang. Nyatanya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan pada saat ini dengan kondisi biaya hidup yang semakin tinggi, membuat biaya yang harus dikeluarkan untuk melahirkan dan membesarkan anak pun semakin tinggi. Karena hal tersebut, yang membuat banyak sekali pasangan muda memilih untuk menunda memiliki anak dan lebih fokus mempersiapkan diri dan kecukupan finansial terlebih dahulu guna memberikan lingkungan yang layak bagi anaknya, daripada buru-buru memiliki anak dengan kondisi finansial yang belum siap. Namun, hal ini justru dianggap aneh bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa jika anak membawa rezeki, yang jika orang tua mengalami kesulitan finansial, dengan hadirnya anak diharapkan kesulitan finansial tersebut bisa diatasi. Kami dari 1 sampai 9 tahun, sedikit pun gak kepikiran untuk punya anak. Karena keadaan. Gini, gue pengen punya anak, tapi lihat kondisi gitu. Makan saja susah. Buat provide kami berdua aja, makan sehari 2 kali aja. Ini ngomong 2 kali loh, bukan 3 kali. 2 kali aja berjuang gitu. Sampai gue pernah berdua sama laki, gile kalau gue punya anak mau jadi
ngomong kayak gitu. Mau jadi apa gitu. Jadi lebih ke tidak memprioritaskan itu. Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, keputusan child free ini dilakukan secara sadar atas berbagai macam pertimbangan. Tentunya, ada beragam pertimbangan sebelum seseorang atau pasangan memutuskan untuk child free. Mulai dari kondisi finansial, mental, hingga trauma yang mungkin dimiliki sejak kecil. Indonesia sendiri, keputusan child free ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Salah satunya adalah sering dikira sebagai hal yang egois. Jika keputusan untuk child free ini telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, child free bukanlah hal yang egois, karena telah melalui berbagai macam pertimbangan dan persetujuan satu dengan yang lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Gisela di CNN Indonesia. Tak hanya soal citra diri, Gisela juga menyadari ada perbedaan pandangan atau penilaian yang diberikan masyarakat ketika keinginan atau keputusan untuk tidak memiliki anak ini diutarakan oleh perempuan dan laki-laki. Respons berbeda diberikan masyarakat pada keputusan yang sama ini. Mungkin sekali ketika seorang perempuan yang mengutarakan child free ini akan lebih rentan mendapat stigma yang negatif. Stigma ini bisa muncul karena dalam diri masyarakat memang ada harapan dan stereotip bahwa perempuan akan mengandung dan menjadi ibu. Oleh karena itu, ketika ada yang memiliki keputusan berbeda, akan dianggap aneh bahkan dicemooh. Sedangkan laki-laki, kemungkinan masyarakat menganggapnya sebagai pihak yang tidak peduli akan isu memiliki anak atau tidak. Sehingga ketika isu ini muncul dari sosok laki-laki bahwa keputusan memiliki anak akan ditentukan dengan mendiskusikan dengan pasangannya, justru itu dianggap sikap yang baik. Dan semua orang, mau laki-laki atau perempuan, memiliki freedom of choice. Betul. Ya, kebebasan untuk memilih. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi dalam serious relationship, mungkin sebelum berkomitmen dan mengambil tahap selanjutnya dalam relationship kalian, yaitu menikah, mungkin kalian harus diskusi dulu, like, hey, do you want to have kids? Betul. Jangan sampai kaget udah menikah tiba-tiba ternyata pasangannya nggak mau punya anak. Jadi, inti dari faktor penyebab stigma masyarakat terhadap isu child free adalah kecenderungan individu untuk memilih punya anak itu karena anggapan bahwa keturunan itu meneruskan kemuliaan. Contoh, raja yang punya anak untuk meneruskan kekuasaan. Hal itu terus berlanjut sampai sekarang. Masalahnya sekarang muncul masalah baru. Beberapa orang yang memutuskan punya anak sebenarnya tidak memiliki kemuliaan untuk diteruskan. Raja masih masuk akal karena punya kekuasaan, sedangkan sekarang orang dengan masalah finansial pun tetap ngotot ingin punya anak, padahal membesarkan saja susah. Oleh sebab itu muncul konsep child free. Singkatnya, perubahan paradigmanya dari anak bawa rezeki ke anak bawa tanggung jawab. Oleh sebab itu, beberapa orang yang merasa dirinya kurang kompeten memutuskan tidak punya anak. Dan dari sisi psikologisnya, saat itu kami belajar dari pemahaman atas kesehatan mental belum tersebar luas. Banyak yang merasa percaya diri untuk merubah cara didik. Contohnya, ayah saya dulu kurang mampu. Setelah punya anak, berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan material. Tapi ternyata punya anak itu sangat kompleks, tak hanya kebutuhan material saja, tapi harus memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Nah, setelah sekarang sudah marak mental health awareness, akhirnya banyak calon orang tua yang tidak percaya diri bisa mendidik anak yang relevan dengan zamannya. Beberapa mungkin memiliki kondisi fisik tertentu yang membuat dirinya tidak bisa atau tidak mampu memiliki seorang anak. Contohnya seperti mengidap penyakit, keturunan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebutlah yang kemudian akan menjadi alasan terbesar seorang individu maupun pasangan untuk memilih child free. Pasangan yang memiliki untuk child free bisa juga karena ia memiliki masa lalu sendiri tentang keluarganya. Ia tumbuh dan melihat apa yang terjadi di dalam keluarganya, sehingga apa yang ia lihat semasa kecil pun akan mempengaruhi pilihannya ketika ia dewasa. Latar belakang keluarga pun dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk child free, yaitu ketika seseorang memiliki keluarga yang memberikan kebebasan padanya untuk memilih dan memutuskan segala hal. Sehingga
Ketika ia memutuskan child free, ia tidak akan mendapatkan tekanan dan tanpa penghakiman dari pihak keluarga. Justru sebaliknya, ia akan merasa didukung. Populasi manusia semakin banyak di dunia, akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah kerusakan lingkungan yang semakin tinggi serta ketersediaan pangan. Sebagian individu, baik yang telah berpasangan atau bahkan masih single pun menyadari isu tersebut, sehingga mereka merasa prihatin dengan isu tersebut dan memilih untuk tidak memiliki anak atau child free. Harapannya, tentu saja mereka tidak ingin menambah populasi yang telah ada. Keadaan finansial seseorang menjadi salah satu faktor seseorang memutuskan untuk child free. Membesarkan serta merawat anak, seperti yang kita ketahui, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan persiapan mental serta finansial yang matang. Ketika pasangan yang telah memutuskan untuk child free, kemungkinan mereka telah memperhitungkan kemampuan finansial atau bahkan hingga kemungkinan soal membiayai tumbuh kembang sang anak. Apabila dalam perhitungan tersebut, rupanya pasangan maupun individu merasa tidak mampu, maka mereka pun memutuskan untuk child free. Alasan keempat merupakan salah satu alasan umum yang menyebabkan seseorang atau pasangan memutuskan untuk child free. Hal ini dikarenakan kondisi mental setiap orang yang berbeda-beda. Beberapa orang yang memiliki masalah mental kemungkinan akan lebih khawatir dan berpikir bahwa mereka tidak cukup mampu untuk membesarkan anak. Akan muncul kekhawatiran apakah sang anak akan merasa bahagia, apakah butuhnya tercukupi, apakah ia bisa membesarkan anak dengan mental dan fisik yang sehat dan lain sebagainya. Karena khawatiran tersebutlah pasangan maupun individu akhirnya memilih untuk child free. Alasan ini adalah karena alasan personal dari seseorang atau pasangan. Seperti tidak ada alasan khusus, hanya saja mereka memilih untuk child free sebab mereka merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Mungkin juga beberapa orang memiliki pandangan bahwa lebih aman, baik itu secara finansial maupun fisik, untuk memilih child free. Dampak perubahan sosial terhadap child free. Dampak pertama adalah pemikiran masyarakat yang lebih matang buat memilih keputusan bakal punya anak atau enggak. Dan yang kedua adalah memudarnya stigma buruk terhadap orang yang memilih child free. Dan yang ketiga adalah munculnya kesadaran bahwa dunia tuh udah padat populasi. Dan yang terakhir adalah munculnya pemahaman bahwa anak bukanlah investasi untuk orang tuanya. Oke, lalu apa sih dampak child free terhadap kehidupan sehari-hari? Keputusan child free seorang perempuan maupun pasangan rupanya dapat berdampak pada sisi biologis atau kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan yang dapat kita rasakan ketika seorang perempuan maupun pasangan menjalani pernikahan untuk child free. Menurut sebuah penelitian, perempuan yang tidak memiliki anak memiliki resiko, yaitu memiliki kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari. Tidak hanya itu saja, kondisi kesehatan ini juga akan meningkatkan resiko kematian dini. Keputusan tidak memiliki anak juga dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Ketika seorang perempuan hamil serta menyusui, resiko dari terkena kanker payudara akan berkurang. Sebab, terjadi perubahan hormonal ketika menjalani fase hamil serta menyusui. Ketika seseorang perempuan hamil, maka akan mengalami peningkatan progesteron serta mengalami penurunan estrogen, sehingga hal tersebutlah yang membuat perempuan hamil bisa lebih terlindungi dari resiko terkena kanker. Di sisi lain, ketika seorang perempuan hamil, maka ada hormon yang memiliki hubungan dengan pertumbuhan kanker yang akan berkurang pula. Oleh sebab itu, perempuan yang tidak mengalami fase hamil dapat memiliki resiko lebih besar untuk mengalami kanker. Akan tetapi, beberapa penelitian yang lain menyebutkan bahwa perempuan yang memiliki untuk child free atau tidak memiliki anak akan memiliki masa hidup yang cenderung lebih panjang, serta gaya hidup yang lebih sehat. Kenapa? Karena menurut penelitian, mengurus anak adalah tanggung jawab yang cukup berat dan melelahkan, baik itu secara pikiran maupun fisik. Sehingga ketika kita mengurus anak, pikiran yang lelah dari seorang ibu akan diikuti pula dengan penyakit-penyakit lain seperti psikosomatik.
Psikosomatik sendiri adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang akan merasa sakit, akan tetapi bukan karena luka, melainkan karena emosi atau pikirannya. Berdasarkan data yang kami dapatkan, sekitar 5 hingga 10% orang Indonesia yang menikah, mereka tidak menginginkan keturunan sama sekali. Hal ini juga didukung dari survei mengenai penurunan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari World Bank, tren angka kelahiran di Indonesia menurun secara terus-menerus. Bahkan pada 2019, angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Didukung juga oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS, di mana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010 hingga 2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya. Pada 2000 sampai 2010 menunjukkan angka 1,49%. Kesetaraan gender merupakan sebuah gerakan yang memberikan perlakuan yang adil dan setara, serta memberikan kebebasan bagi wanita untuk menentukan pilihan yang ingin ia ambil. Kemampuan untuk melahirkan dan melanjutkan keturunan merupakan suatu hal yang erat dikaitkan dengan harga diri dan derajat wanita. Child Free merupakan sebuah gerakan yang membebaskan wanita untuk menentukan pilihan apakah ingin memiliki anak atau tidak. Wanita masih sering banget nih mendapatkan perlakuan gak adil dan paksaan dari orang-orang terdekatnya untuk segera menikah dan memiliki keturunan secepatnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya gerakan Child Free, wanita terbebas dari pemikiran tradisional tersebut dan bebas untuk menentukan pilihan yang akan diambilnya. Anak bukanlah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan di dalam hidup. Setiap wanita di dunia ini berhak untuk memilih pilihan hidupnya sendiri.